sama kita. Gimana sih nasib tabungan kita? Udah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu hilang nggak? Tenang, aman di Kopindo. Dan sekarang nih di program Umroh Merdeka yang terbaru, besok kita akan buka kembali tabungan kembali. Berarti bisa melanjutkan kembali tabungan yang sempat terpending. Bisa banget. Misalkan tabungan saya sebelumnya 5 juta, gimana? Tinggal lanjutin aja. Dan itu batas menabungnya sampai berapa tahun? Bebas, misalnya mau berangkat tahun depan Februari misalkan, saya mau berangkat nih Februari 2020, 1 bulan setengah sebelum keberangkatan itu harus tabungannya harus sudah mencukupi. Judulnya kayak Ananda tadi, kalau mau punya rumah nabung, kalau mau punya motor nabung, kalau punya mobil nabung, kalau mau nyekolahin anak kuliah nabung, itu namanya perbuatan bodoh. Harus pakai Daku Travel. Nah, Daku Travel sendiri itu harus menggunakan harus bisa, kalau misalkan Daku Travel sendiri kalau misalkan mau menabung itu harus lewat Koperasi Indonesia Berjamaah, dimana Daku Travel itu ya Pak Unang sebagai direktur utama, direktur utamanya di sini ya, sebagai direktur utamanya Pak Unang, terus kemudian koperasinya ketuanya juga Pak Unang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detik Lebih. Teman-teman, kita kan kemarin udah bahas tentang agen travel Umroh Merdeka. Nah, Umroh Merdeka itu sendiri ya programnya seperti apa? Ya intinya ya kalau misalkan ada orang-orang yang menggerudu mengatasnamakan katanya leader Paitren yang memang di bawahnya mungkin banyak ya yang ikut Umroh Merdeka itu, makanya mereka mewakili teman-teman ini untuk ya menagih janji, minimal booking seatnya itu mungkin menjadi barang ya. Menurut saya itu ya bisa jadi ada harganya gitu, bukan cuma sekedar booking seat tapi nggak ada harganya, mungkin seperti itu. Atau misalkan minimal uang kembali. Oke teman-teman, soal masalah uang kembali atau yang misalkan mereka bilang uangnya nggak bisa kembali, oke nanti kita akan bertanya kepada tentu saja dinas-dinas atau misalkan kementerian-kementerian yang terkait tentang bagaimana sih status tentang DP atau booking seat umroh. Nah untuk itu nanti saya mungkin bertanya kepada orang-orang yang memang punya kewenangan itu, walaupun sebenarnya saya bisa baca undang-undangnya gitu loh. Oke teman-teman, sekarang kita ngomongin tentang travel Daku yang memang katanya menurut video ini itu adalah satu-satunya travel yang mewakili ya, maksudnya untuk menjadikan Umroh Merdeka ini menjadi bisa terrealisasi untuk umroh harus dengan travel Daku. Nah kan ada yang dengan metode menabung tuh, menabungnya kemana? Yuk sebelum kita bahas tentang itu kita lihat dulu videonya deh. Video ini sangat berkaitan erat dengan usaha-usaha atau bisnis Pak Jakman dan orang-orang ini atau misalkan orang-orang ini terkait langsung dengan bisnis tersebut. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa ikut Umroh Daku Travel gampang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore, malam. Terutama habis sholat fardu dan diantara azan dan iqamat. Kemudian berselawat pada Rasul. Sehari 100, syukur-syukur, pagi 100, sore 100, menjelang tidur 100. Habis sholawat, doa deh tuh, supaya bisa ikut umroh. Ya, kemudian sedekah dah. Sedekah, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama sujud dan ruku di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Syukur-syukur pas ke sono aneh imamnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Trainee di program Umroh Merdeka. Paitren atau trainee ini adalah sebagai agen travel. Agen travel yang ditunjuk oleh 5 buah travel yang sudah bekerja sama.
Jadi Petren atau training bekerja sama dengan 5 buah travel sesuai dengan PKS, perjanjian kerjasamanya. Apa saja 5 itu? Daku, Baitul Izzah, Amisya, Antatur, dan lagi asik nih berbincang-bincang dengan Bu Sandra ya, Bu Sandra ya. Tapi sebelum Bu Sandra membahas ke yang selanjutnya, saya ingin tanya dulu nih Bu Sandra. Ini umroh dengan travel apa sih? Bisa memilih travel atau enggak nih? Umroh Merdeka ini sekarang adalah program umroh yang bekerja sama dengan Daku Travel. Artinya travel yang dengan umroh Merdeka adalah Darul Quran atau Daku Travel. Dan saat ini tidak bisa memilih travel yang lain. Jadi memang sudah kerjasamanya dengan Daku Travel. Kenapa sih kita memilih Daku Travel? Akhirnya memilih dengan Daku Travel. Yang pasti kita ingin user Petren itu atau jamaah umroh Merdeka itu ingin umroh dengan tenang, aman, dan nyaman gitu ya. Dan tidak ada tipu menipu. Dan Daku Travel ini sudah terbukti memenuhi 5 pasti umroh yang digaungkan oleh Kementerian Agama gitu ya. Dan Daku Travel juga punya tagline namanya amanah. Amanah itu adalah aman, nyaman, dan berkah. Berkahnya kenapa? Karena setiap orang yang berangkat umroh itu kita sudah bersedekah. Berapa persen itu kita sudah bersedekah. Oke, Bu Sandra, bagaimana sih cara memulai untuk mengikuti program ini? Nah, ini. Gampang banget nih mulai itu. Kalau kita sudah niat, pasti kita semua orang sudah punya niat, betul ya? Nah, niat itu tadi kata Coach Helmi itu harus diperkuat dengan action. Action yang paling gampang adalah daftar. Daftar di Umroh Merdeka itu gratis. Tinggal daftar, kemudian dilanjutkan dengan booking seat. Dan booking seat di Umroh Merdeka itu hanya 3.500.000. Hanya 3.500.000. Ya. Itu langsung sudah terdaftar di program ini. Sudah terdaftar dan dianggap sudah lunas booking seat umroh. Kemudian setelah lunas booking seat, apa sih yang harus saya lakukan untuk melunasi keberangkatan umroh ya? Tadi pilihannya. Bisa langsung melunasi kalau ada tabungannya, ada dananya. Kemudian saya mau bertahap, bisa nggak? Cash bertahap boleh. Ditunggu adalah biasanya itu 45 hari sebelum keberangkatan harus sudah lunas. Jadi sebelum keberangkatan 1,5 bulan itu harus sudah lunas, boleh bertahap. Kemudian menabung. Nah, ini yang menarik nih sekarang, Coach, bahwa program menabung ini akan kita aktifkan kembali. Ini yang banyak nanya-nanya juga nih di Training.net ya, bahwa gimana caranya supaya segera untuk bisa menabung gitu. Dan menabungnya di mana? Menabungnya adalah di Kopindo, di Koperasi Indonesia Berjamaah. Jadi yang sebelum-sebelumnya aman ya? Aman, tenang. Jadi yang sebelumnya jamaah nih Mbak Nera, yang sebelumnya sudah ada yang punya tabungan nih di Kopindo, suka bertanya-tanya nih sama kita, gimana sih nasib tabungan kita? Udah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, hilang nggak? Tenang, aman di Kopindo. Dan sekarang nih di program Umroh Merdeka yang terbaru, besok kita akan buka kembali tabungan. Berarti bisa melanjutkan kembali tabungan yang sempat terpending? Bisa banget, misalkan tabungan saya sebelumnya 5 juta, gimana? Tinggal lanjutin aja. Dan itu batas menabungnya sampai berapa tahun? Bebas, misalnya mau berangkat tahun depan, Februari misalkan, saya mau berangkat nih Februari 2020, 1 bulan setengah sebelum keberangkatan itu harus tabungannya harus sudah mencukupi. Terus misalkan gini, saya kalau nggak ada tabungan, saya mau dari hasil syiar atau program referral boleh? Boleh. Dari syiar tadi, referral itu yang tadi. Jadi kita kalau mengajak saudara-saudara kita, sekitar kita atau sesama user Petren, kita akan mendapatkan program referral. Dan program referral ini bisa digunakan untuk jamaah umroh mereka untuk melunasi keberangkatan umroh. Keren banget ya. Itu dalam bentuk apa? Poin atau seperti apa? Nah ini, dua-duanya dapat. Wow, keren Poin dapat, cash pun dapat. Siapa yang mau? Keren. Mau nggak Mbak Nera? Mau banget. Judulnya kita supaya ngatur, gitu Ji, supaya safety, begitu, maka insya Allah kedudukannya benar. Tapi kalau judulnya kayak Ananda tadi, kalau mau punya rumah nabung, kalau mau punya motor nabung, kalau punya mobil nabung, kalau mau nyekolahin anak kuliah nabung, itu namanya perbuatan bodoh. Oke teman-teman, jadi begitu ya. Intinya teman-teman, saya mau bahas tentang koperasi dan travel umroh. Walaupun nanti secara investigasi pengembangannya lebih jauh ya. Kenapa saya buat seperti ini secara beruntun dan berkaitan? Karena memang kalau misalkan kita mau menelaah sesuatu kejadian, itu biasanya ya diruntun dulu kronologinya seperti apa sampai side by side-nya terlihat jelas ya. Oke teman-teman, jadi intinya pertama umroh itu memang ya diakui milik Pak Jaman ya. Diakui milik Pak Jaman karena apa, dia sendiri ya sebenarnya bilang seperti itu.
ya kalau misalkan mau ikut travel umroh secara tidak langsung dia mempromosikan kan. Nah teman-teman, kali ini setelah saya bahas itu, saya tentunya bisa berbicara tentang masalah koperasi ya. Koperasi itu sendiri sebenarnya ya bagian dari Pak Yusuf Mansur. Nah untuk koperasinya itu sendiri sebenarnya itu jelas ya, di sana ada Pak Unang. Nanti teman-teman bisa lihat di bawah sini. Itu Pak Unang itu sebagai ketua koperasi di sana. Nah, ketua koperasi itu yang kemudian Koperasi Indonesia Berjamaah ini yang mengelola uang sekian banyaknya, yang bermiliar-miliar itu yang menjadi bermasalah sebenarnya menurut saya. Dimana kalau misalkan koperasi itu yang dimana katanya patungan usaha masuk sana, patungan aset masuk sana, patungan tabung tanah juga masuk ke sana. Ada pernyataan Mulyafidi katanya juga masuk ke koperasi itu. Gitu, yang jadi pertanyaan adalah koperasi ini mengelola yang barusan BRIS ya. Koperasi ini mengelola dengan begitu banyak permasalahan, dengan begitu banyak keuangan, tentu saja kan banyak permasalahan, banyak uang ya banyak masalah. Dengan banyak permasalahan tersebut, karena itu banyak orang, dan sekarang orang-orang yang sudah masuk 10 tahun ya dari patungan usaha itu masuk 10 tahun itu, apakah akan dikonfirmasi untuk uangnya itu dikembalikan modalnya atau tidak? Nah teman-teman, nanti saya akan bahas ini berdasarkan ya mungkin dengan orang-orang yang berkaitan langsung. Ini karena berhubungan dengan koperasinya. Sekarang saya bilang bahwasanya sesuai tertera di sini, Yusuf Mansur itu kan sebagai penasehat di Koperasi Indonesia Berjamaah. Nah, di travel dakunya bagaimana? Nah, di sini bagus ya teman-teman. Saya bisa menjelaskan bahwasanya di sini kita bisa melihatkan profil perusahaan PT Al-Amin Mulia Lestari. Ini adalah Daku Travel. Ini sesuai dengan yang tertera di kementerian ya. Nah, di sini ada PT Al-Amin Mulia Lestari sebagai payung hukum Daku Travel. Nah, kemudian di sini ada pengurus dan pemegang saham, ada Muhammad Anwar Sani. Catat ya, orangnya masih itu juga. Di sini juga ada Tarmisi, terus ada Ahmad Jamil. Di sini ada Ahmad Kosasi, yang tentunya ya orang itu juga. Terus Siti Maimunah. Nah teman-teman kan agak familiar ya dengan nama ini. Ya ini istrinya ya, istrinya Pak Jaman. Di sini ada juga Jaman Nur Hotib Mansur. Itu berdasarkan dari ya pemegang saham ya tentu saja. Nah di sana ada yang menarik teman-teman. Direktur utamanya itu adalah Unang Abdul Fattah. Itu direktur utamanya. Kalau tadi komisaris utamanya itu Bu Siti Maimunah, yang tentu saja itu adalah istri dari Pak Jaman ya. Nah di sana direktur utamanya Unang Abdul Fattah dan Abdul Sidik sebagai direktur. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, dari sekian banyak perusahaan yang dinaungi Pak Jaman ini semuanya berkaitan ya. Misalnya ini Paitren Umroh Merdeka itu menggunakan travel yang katanya awalnya banyak travel yang bisa digunakan, terus kemudian jadi 5 travel itu menurut informasi yang tadi ya, terus kemudian menjadi 1 travel ya, harus pakai travel daku. Ini memang agak sedikit ya sebenarnya sih boleh-boleh aja kalau misalkan kebijakannya berubah, tapi kalau misalkan ada kerjasama ya, maksudnya kalau misalkan udah penandatanganan kerjasama kan agak aneh ya. Nah teman-teman, terus kemudian PT Daku Travel ini dengan PT Al-Amin Mulia Lestari ini kan Pak Unang sebagai direktur utamanya, yang kemudian koperasi yang mengelola keuangannya, yang mengelola tabungannya ini adalah Koperasi Indonesia Berjamaah, yang dimana Unang Abdul Fattah ini juga sebagai ketua, sebagai pengelola ya ketua juga ya, sebagai pengelola, dan Pak Jaman ini sebagai penasehatnya. Oke, jadi prinsipnya teman-teman, jadi kalau misalkan saya menjelaskan tentang set by setnya biar teman-teman paham nih, dari Paitren dengan kebijakan program umroh merdekanya, terus kemudian dari sekian banyak travel yang tadinya banyak sekali,
terus kemudian menjadi satu travel harus pakai Daku Travel. Kalau misalkan Daku Travel sendiri, kalau misalkan mau menabung itu harus lewat Koperasi Indonesia Berjamaah, dimana Daku Travel itu ya Pak Unang sebagai direktur utama, sebagai ya direktur utamanya di sini ya, sebagai direktur utamanya Pak Unang, terus kemudian koperasinya ketuanya juga Pak Unang, dan semuanya saling keterkaitan. Karena apa? Di sana ada Pak Yusuf Mansur. Jadi intinya ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman bicara tentang sebenarnya ini bagaimana sih pengelolaan bisnisnya, ya sebenarnya simpel sih sebenarnya pengelolaan bisnis. Yang jadi masalah karena kesimpelannya itu, apakah itu bertanggung jawab atau tidak atas bisnis itu. Kalau misalkan bisnis itu nggak bisa dipertanggungjawabkan secara konkret, ya tetap aja sesimpel apapun pola bisnisnya, tapi kalau misalkan pola bisnisnya itu nggak digarap dengan baik, ya ujung-ujungnya seperti ini. Digeruduk lah PayTrend, terus kemudian nanti ada gugatan lah, ya seperti itulah itu teman-teman. Jadi buat saya pribadi, kenapa saya menjelaskan ini, saya ulangi lagi biar teman-teman lebih jelas bahwasanya saya meruntut satu kejadian atau kronologi atau histori satu kejadian itu biar teman-teman nantinya bisa menyimpulkan dengan baik, nggak asal menuduh gitu loh. Ya teman-teman, sampai di sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh ya teman-teman, tunggu besok ya, saya mau mencoba bertanya kepada teman-teman atau misalkan orang yang memang sudah punya sertifikat patungan usaha yang sudah mencapai 10 tahun, apakah ada konfirmasi atau tidak. Oke, sampai di sini, bye.